إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membuka materi yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, karena Rasulullah SAW memfokuskan diri pada bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bahkan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, terutama pada malam harinya. Dan tema kita untuk hari ini dan hari 24 dan hari 26 adalah tadabbur Al-Quran. Alangkah butuhnya kita untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul kita berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada 3 macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Quran dari bacaan-bacaan dan bahasa lainnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kami telah mudahkan Al-Quran untuk mengingatnya. Apakah ada yang mau mengerjakannya? Membaca Al-Quran dikatakan oleh Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, minimal seseorang membacanya 80 ayat dalam satu hari. Dan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mengatakan, kami tidak akan membaca 10 ayat dan berpindah kepada ayat berikutnya kecuali kami telah memahaminya, telah mentadabburinya, telah menelusuri seluk-seluk beluk hikmah yang ada di dalam selasa ayat tersebut. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menamatkan Al-Quran, terkhusus pada bulan Ramadan, 60 kali khatam Al-Quran Karim. Ini dia Imam Malik membungkus buku-buku hadisnya, membungkus sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia berkiblat selama bulan Ramadan dengan Al-Quran Karim. Dan ini dia salaf, mereka hidup dengan Al-Quran Karim. Abdullah bin Umar ketika diturunkan kepadanya ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bukankah belum datang atau kapan datang khusyuknya hati seorang mukmin ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Quran?
Apa kata Ibnu Umar? Demi Allah, sungguhnya Allah menunggu kami untuk khusyuk ketika membaca Al-Quran selama 13 tahun. Selama 13 tahun kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan khusyuk. Dan itu sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, hendaklah kita mentartil Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita yang tidak dimudahkan oleh umat-umat sebelum kita. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mensyukuri seorang muslim yang menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah ingin seorang hambanya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk mensetel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Bahkan disebutkan oleh ulama bahasa, mendengar lebih mudah daripada membaca, daripada mengucapkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam masalah ucapan bahwa dia adalah termudah pada zaman tersebut. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan di mizan adalah kalimat subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Alangkah nikmatnya kita termasuk dari salah satu golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Salah satu kelompoknya seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau memang hati sudah terpatri? Apakah hati mereka memang sudah terbuhul? Kita disebutkan di dalam ayat ini bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kita mempunyai waktu. Allah Subhanahu wa taala mencela kita untuk tidak mentadabburi Al-Quran bukan berarti kita tidak mempunyai meluangkan waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Kan tapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya keinginan, tidak mempunyai azam untuk memfokuskan diri dengan tadabbur Al-Quran. Oleh sebab itu penyebabnya apa? Am ala qulubin aqfaluha. Hati kita yang sudah terpatri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, Allah pertama, sekalipun dia telah membacanya, kemudian dia telah mentadabburinya. Dan yang ketiga, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara
Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan keledai yang membawa kitab. Dia memahami, kan tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Para ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, kesempatan kali ini kita coba membaca, mentafsirkan surat Al-Isra ayat 16 sampai ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Allah mengatakan, jika kami telah berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang berlaku mewah di dalam negeri tersebut, fafasaqu fiha, kemudian mereka berbuat fasik di dalam negeri itu, fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira, maka telah pantas atas negeri tersebut perintah kami, kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat terkhusus kepada umat Islam, bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara nasab, sehingga Allah tidak akan membedakan antara mereka dengan umat-umat sebelumnya. Jika seandainya mereka berlaku maksiat,
maka akibat dari perlakuan mereka sama dengan akibat yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi permasalahan bukan berada pada adanya maksiat. Akan tetapi permasalahan timbul ketika maksiat sudah berada di permukaan dan dibawa oleh orang-orang tertentu yang dirasa masyarakat akan memandang mereka sebagai orang yang menjadi teladan. Nah, berarti di dalam ayat ini, kalau kita ingin melihat tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, baik itu kehancuran secara hakiki, langsung, maupun kehancuran secara moral dan semacamnya, maka lihatlah orang-orang yang disebut mutrafun, orang-orang yang mewah, pembesar. Karena mereka ini yang bisa membawa maksiat atau kebaikan ke atas permukaan. Orang-orang fakir tidak akan bisa membawa maksiat. Mereka yang mengetrenkan maksiat. Nah, apa yang Allah jadikan kepada mereka? Allah perintahkan orang-orang yang berlaku maksiat untuk berlaku maksiat. Nah, permasalahan tidak hanya sebatas ini. Kalau sebatas hanya ada maksiat, azab Allah tidak akan turun. Allah bukan berarti menginginkan manusia tidak berbuat maksiat. Dan Allah juga tidak menginginkan atau Allah tidak akan meminta kepada manusia agar bumi ini bersih dari maksiat, dosa. Tidak. Kan tapi Allah yang satu yang Allah agar tidak mau, yaitu maksiat marajalela, tidak ada yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah giring, supaya ada alasan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa itu, Allah giring orang-orang yang berlaku maksiat tersebut adalah orang-orang petinggi, sehingga terkunci mulut untuk bisa menghardik mereka terhadap maksiat yang mereka lakukan. Maka waktu itulah ucapan kami untuk menghancurkan bangsa tersebut sudah tidak ada lagi. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Lihatlah bangsa-bangsa, generasi-generasi yang telah kami hancurkan setelah Nabi Nuh sampai zaman kalian wahai Muhammad. Lihat Lut, lihat Thamud, lihat kaum Saleh, lihat kaum 'Ad, lihat kaum Nuh. Semua mereka jauh lebih hebat dari kalian. Kanu asyaddu minkum quwwatan wa aktsaru amwala. Mereka jauh lebih kuat dari kalian, jauh lebih mempunyai harta dan semacamnya. Kan tapi tidak ada manfaat harta mereka dan tidak ada manfaat kekuatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa seorang muslim mestinya dia tidak hanya baik pada dirinya, kan tapi dia harus bisa memperbaiki orang lain. Karena dengan baik dia sendiri, dia tidak akan bisa teguh menegakkan kebenaran. Dia bisa teguh menegakkan kebenaran ketika ada pribadi-pribadi di sekelilingnya baik. Oleh sebab itu, terpuji orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ghuraba. Kenapa mereka ghuraba? Adalah orang-orang yang mendapatkan tuba di surga. Surga tuba. Karena mereka alladzina yuslihuna ma fasadan nas. Orang yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak dari manusia. Sebab seorang muslim dialah yang saleh pada dirinya, muslih, bisa memperbaiki pada diri orang lain. Karena tidak akan bisa berdiri iman dan amal saleh kalau dia diri sendiri yang baik. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Asr Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq. Harus ada iman, amal saleh tidak akan berdiri kalau seandainya kita tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Saling menasihati.
Jamaah yang kita lakukan seperti sekarang ini tidak akan bisa berkumpul begini. Kita tidak akan sholat lama seperti ini kalau seandainya kita tidak saling menasihati atas kebaikan dan saling menjauhi atas kemungkaran. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya manusia lemah pada segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala harus menyebutkan watawasau bis sabr. Harus kalian menasihati sesama untuk bersabar. Karena iman kepada Allah, beramal saleh, salat tarawih, amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan kesusahan. Yang bisa menampiknya, yang bisa menahannya adalah sabar. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak bisa sabar menahan diri saja, akan tapi juga kadang-kadang kita butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya ingatan, peringatan, mau'izah, nasihat akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Berapa banyak orang mempunyai kemauan yang keras untuk beribadah yang baik. Mempunyai azam yang luar biasa. Akan tapi setelah setahun, 2 tahun dia pun lemah. Kenapa? Karena tidak ada penopangnya. Dia butuh kawan. Ini yang lebih baik dari kita, Musa alaihissalam. Jauh lebih kuat. Kan tapi ketika Allah memerintahkan untuk bertemu dengan Firaun, dia butuh kawan yang bisa menopangnya untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan bersabar. Sudah itu, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basir. Cukuplah dosa-dosa hambanya, Allah yang maha mengetahui dan melihat. Dosa saya, Allah yang tahu. Dosa Anda, Allah juga yang tahu. Allah akan menimbang semua itu dengan hati yang ada di dalam diri kita. Lihat, Allah juga menilai, memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain karena permasalahan hati. Bahkan terhadap orang kufar sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, i'lamillahu fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Hai Nabi, katakan kepada orang yang kalian tawan di perang Badar. Nah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, para Quraisy yang masih dalam keadaan kufur dan jahiliyah ditangkap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang ditawan, jika seandainya Allah tahu ada kebaikan di hati kalian wahai para tawanan, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada kaum muslimin. Dari fida, dari tebusan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan memaafkan kepada kalian. Jadi luar biasa, jika seandainya hati kita ini baik, Allah akan memberikan lebih baik dari itu, dan bahkan Allah akan mengampuni dosa. Semua kita pandai berbicara, tapi semua kita berdosa. Kan tapi yang lebih penting dari itu bukan permasalahan dosanya, kan tapi masalah hati, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kelembutan hati, peka terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khabiran basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pembahasan baru tentang masalah pemberian-pemberian Allah. Masalah pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. Dan bagian-bagian manusia di dalam masalah ini. Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya di dalam dunia tersebut apa yang kami kehendaki kepada orang-orang yang kami inginkan. Kan tapi ingat, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam membakarnya dalam keadaan hina dan dalam keadaan terlaknat. Allah menyebutkan orang yang menginginkan kehidupan dunia. Fitrah manusia cinta akan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Jumlah yang sangat luar biasa. Menginginkan. Dan masalah keinginan ini orang-orang pecinta dunia menginginkannya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, keinginan kalian kami akan segerakan secara umum. Akan tetapi di sini ada 2 poin yang harus digarisbawahi. Pertama, mana sya'u. Jumlah yang kalian inginkan kami yang menentukan, bukan kalian yang memastikan. Kalian berdoa, berharap, berangan-angan untuk mendapatkan jumlah tertentu dalam dunia, boleh. Dan bisa kami segerakan, akan tapi jumlahnya kami yang menentukan. Mana sya'u. Dan juga jumlah kalian yang menginginkan dunia, bukan berarti kami akan memberikan semuanya untuk kalian yang meminta. Kemudian kami dahulukan. Tidak. Kan, tapi jumlah dan siapa saja yang mendapatkan dunia itu, kami juga yang menentukan. Bisa saja seorang kafir yang menginginkan dunia, dia tidak mendapatkan dunia. Sekalipun dia mendapatkan dunia, belum tentu dia mendapatkan jumlah dan bilangan yang dia inginkan. Itu semuanya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ingat, apa gunanya sebuah kenikmatan jika seandainya ujung-ujungnya adalah kesengsaraan? Apalagi kesengsaraan tersebut adalah neraka jahanam yang abadi. Apa nikmatnya? Ketenaran sesaat jika seandainya mewariskan kehinaan seumur hidup. Kita tidak membutuhkan telur ayam hari ini hanya sebentar untuk melepaskan kepastian besok pagi kita mendapatkan ayam. Kita tidak akan membutuhkan telur hari ini untuk melepaskan kepastian besok kita mendapatkan sapi. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Umar ketika beliau sedang mengila istrinya dan beliau i'tizal, menyendiri selama sebulan penuh lebih dan tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang tertentu. Masuklah Umar. Umar masuk. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah terbangun. Ketika terbangun dilihat punggung Rasulullah SAW berbekaskan tikar yang beliau tidur di atas tikar tersebut. Umar menangis, "Ya Rasulullah, saya sudah pergi ke Raja Kisra dan Kaisar. Dan mereka mendapatkan dunia. Engkau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkau memperlakukan diri engkau seperti ini?" Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat luar biasa. Mendapat pelajaran sepanjang abadi Umar. Atardawna ya Umar anna lahumud dunya wa lanal akhirah. Apakah engkau tidak rela wahai Umar? Bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Perbandingan bagi dunia antara akhirat, perbandingan yang tidak bisa sebanding. Apakah kita bisa membandingkan dunia yang hanya puluhan tahun, ribuan tahun dengan sesuatu keabadian
kekal abadi selama-lamanya? Tidak bisa. Kalau dikatakan kepada penduduk surga bahwa kalian tinggal di surga ini sebanyak jumlah pasir di pantai, maka niscaya mereka akan merasa kekurangan dan semacam. Kalau seandainya dikatakan kepada penduduk neraka, kalian tinggal di neraka ini sejumlah bilangan kerikil di atas permukaan bumi ini, mereka mengatakan mereka akan bahagia, ada sedikit rasa kebahagiaan. Akan tapi mereka ditentukan dan ditakdirkan untuk abadi, khalidina fiha, khalidan mukhalladan fiha, kekal abadi. Apakah kita bisa membandingkan sesuatu yang berbilang dengan sesuatu yang tidak terbilang? Sesuatu yang ada penghabisan dan pengakhirannya dengan sesuatu yang tidak ada penghabisan sama sekali dan tidak ada ujungnya? Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Atardawna ya Umar anna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Tidak. Ini pelajaran yang sangat penting. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati seorang mukmin muslim agar mendapatkan harap atau agar mencamkan di dalam hatinya yang lebih tinggi dari kehidupan dunia. Apa itu akhirat? Kemudian Allah mengatakan waman aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas keinginan begitu, akan tapi dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Di saat itulah usaha mereka akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat agar mendapatkan akhirat. Pertama, punya keinginan untuk mendapatkan akhirat. Yang kedua, berusaha. Dan yang ketiga, harus mempunyai standar asal iman. 3 syarat. Harus ada 3 syarat. Punya keinginan untuk akhirat. Subhanallah, berapa banyak orang yang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mendapatkan akhirat. Tidak terbayang olehnya akan akhirat untuk dia. Kehidupannya adalah kehidupan dunia saja. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang terbayangkan ingin mendapatkan akhirat, akan tapi dia tidak mempunyai amal. Dan yang luar biasa lagi, berapa banyak orang yang beramal dan menginginkan akhirat, akan tapi dia tidak mempunyai akar keimanan. Semuanya sia-sia. 3 syarat ini mutlak. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diilhami 2 kekuatan yang sangat luar biasa setelah ditanamkan keimanan dan akidah yang benar, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Keinginan kepada akhirat dialah kekuatan ilmu. Bisa berusaha kepada akhirat dialah kekuatan amal. Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al-quwwatul ilmiyah wal quwwatul amaliyah, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Orang Yahudi, mereka diberikan kekuatan ilmu, tidak diberikan kekuatan amal. Orang Nasrani diberikan kekuatan amal, tidak diberikan kekuatan ilmu. Sehingga seorang muslim setiap kali salat berlindung dari 2 permasalahan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami orang Yahudi dan jangan jadikan Nasrani. Nah, apa itu kekuatan ilmu dan amal? Seseorang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghafal, kemudahan untuk belajar ilmu agama, hafal Al-Quran, hafal hadis dan semacamnya. Akan tapi ketika datang suatu kewajiban dan disejajarkan dengan yang lain, maka ibadahnya tidak bedanya dengan ibadah orang awam, bahkan lebih buruk. Sebaliknya, seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan puasa, akan salat, akan zikir, tasbih dan semacamnya,
Akan tetapi ketika ditanyakan tentang rukun wudu, hukum salat dan semacamnya, maka dia terkunci mulutnya karena dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Kurang akan ilmu dan kurang akan ibadah. Musibah besar. Oleh sebab itu Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab suratnya kepada anaknya Abdurrahman, dia mengatakan, wahai anakku, setelah ayah menyelesaikan kitab Al-Muntazam, kitab besar yang beliau karang tentang masalah sejarah mulai zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, ayah telah membuka lembaran semua perjalanan salaf setelah sahabat Rasulullah SAW, dan ayah tidak menemukan orang-orang yang sempurna, dia buka kurung, sempurna di dalam kekuatan ilmu dan amal kecuali 4 orang. Dan ayah telah menyebutkan keempat-empatnya dan mengkhususkan biografi kepada mereka pribadi masing-masing. Pertama, Imam Ahmad, dan yang kedua Hasanul Basri, yang ketiga Sufyanus Tsauri, dan yang keempat Sa'id bin Musayyab. 4 orang ini ketika mereka berbicara tentang ilmu, merekalah syekhul Islamnya. Berbicara tentang hadis, merekalah ahlinya. Berbicara tentang fikih, merekalah pakarnya. Berbicara tentang masalah zuhud, merekalah imamnya. Berbicara tentang masalah ibadah, merekalah pendeta umat ini. Semua hal, manusia, insan kamil kata orang sekarang. Bukan insan kamil yang sekarang ini menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Insan kamil orang yang menggabungkan akhirat sehingga mendapatkan apa yang sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, 4 orang ini sangat luar biasa. Begitu jarangnya, sulit orang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kita katakan, sering saya sampaikan di pengajian saya, bagaimana ingin menjadi seorang yang ingin sempurna dan ingin mendapatkan semua pintu dari pintu surga. Pintu surga banyak sekali. Ada namanya Rayyan, orang yang membiasakan untuk puasa. Ada namanya pintu salat, orang yang biasa salat. Ada namanya pintu zikir, orang yang biasakan dengan zikir. Dan semua pintu mempunyai orang-orang khusus yang akan masuk. Dan jarang sekali orang bisa dipanggil dari semua pintu. Karena mereka bukanlah manusia sempurna. Nah, kalau seandainya ingin sempurna, bayangkan apa yang diinginkan oleh seorang ulama setingkat level Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Jauzi, dia mengatakan pada sebuah pengajiannya, jika seandainya beban yang saya pikul ini dipikulkan kepada gunung, niscaya gunung akan meledak. Dia bilang begitu. Kemudian dia tulis di dalam diarinya, tadi malam saya punya pengajian dan saya mengatakan perkataan yang tadi. Mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan suatu penyakit yang luar biasa yang tidak saya sebutkan kepada orang lain. Padahal tidak, alhamdulillah saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Atau mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan kesusahan, kefakiran yang sangat luar biasa, yang saya berusaha untuk sabar, kemudian saya baru menyebutkan apa ucapan saya tadi. Padahal saya tidak, rezeki saya berjalan sebagaimana yang saya inginkan. Terus apa permasalahan yang tidak bisa dipikul oleh gunung yang begitu kuat dan kokoh? Yang jika seandainya permasalahan saya ini dipikulkan kepada gunung, dia akan hancur lebur. Luar biasa. Kemudian dia menyebutkan, permasalahan yang saya pikul tersebut adalah permasalahan saya bingung ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sudah baligh, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah mempunyai anak dan semacamnya, saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Maka mulailah saya dalami agama dari mulai dasar. Setahun 2 tahun saya pelajari, mulai kenikmatan belajar saya peroleh. Mempermainkan pena,
mencatat faedah dan semacamnya, mulai saya rasapai sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bergoyang membaca kitab dan mempelajari, menelusuri sejarah salaf, ada hal yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak taranya. Membuka buku, mentelaah, menghadapkan satu buku dengan yang lainnya, membuat aku hilang rasa dan semacamnya. Udah begitu tingkat dia belajar. Sampai saya mendapatkan di dalam masalah ilmu, bahkan saya tidak pernah kosong dalam tulisan di dalam semua bidang ilmu agama. Jadi beliau semua bidang ilmu agama dia mempunyai tulisan. Dan benar apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, bahwa beliau mempunyai tulisan dalam bidang agama. Kalau seandainya himmah kita sedikit di bawah Ibnu Jauzi, kita mempunyai dalam bidang agama pernah membacanya, alangkah indahnya. Kemudian tiba-tiba datang panggilan amal. Dia berkata kepada diriku, "Wahai fulan, bukankah ilmu yang engkau pelajari adalah untuk menuntunmu untuk beramal? Kenapa harus memperbanyak hujjah Allah kepadamu sedangkan engkau tidak beramal?" Aku pun tertipu, aku pun terpedaya dengan ucapan amal. Dan aku pun berusaha untuk bisa hidup zuhud. Mengenai sedikit banyak tentang mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah. Mulai mengenal tentang hakikat tawakal, sabar, hakikat zuhud, hakikat taqwa, hakikat takut, hakikat harap. Saya pelajari sampai saya bisa meresapi, bahkan saya bisa sampai ke puncaknya. Kemudian ketika saya sudah merasakan nikmatnya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, mengusik saya panggilan keluarga. Engkau sebagai manusia diwajibkan oleh Allah mencari nafkah. Kemana engkau dengan nafkah? Apakah engkau membiarkan anak istri engkau dalam kefakiran dan kemiskinan begitu? Engkau mungkin sabar atas kelaparan dan kehausan, kan, tapi istri dan anak belum tentu lapar dan haus sanggup mereka. Bekerjalah, beramal. Sungguhnya Allah tidak menginginkan seorang hamba pemalas seperti ini. Mulai saya beramal, saya pun bekerja. Akan tapi dengan saat ketika saya bekerja, saya harus mengorbankan yang paling mahal yang telah saya beri waktu, tenaga, badan saya semuanya, yaitu dan ilmu dan amal. Hidup saya berantakan antara tiga hal ini. Apakah saya harus fokus kepada ilmu? Apakah saya harus fokus kepada amal? Atau apakah saya harus fokus kepada mencari harta? Dan menggabungkan tiga hal ini bukanlah mudah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan akhirat, berusaha untuk mendapatkannya, dan dia beriman. Kita butuh kita butuh keinginan, azam yang kuat, spirit yang tinggi seperti Ibnu Jauzi rahimahullah. Faulaika kana sa'yahum mashkura. Cerita Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Mereka itu kami mudahkan, kami ulurkan kepada mereka pecinta dunia, sebagaimana kami ulurkan kepada orang-orang yang pecinta akhirat. Sebagai bentuk pemberian dari Rabb kalian, Rabbmu. Wa kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ada yang menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apa yang harus kita irikan atas kelebihan-kelebihan dunia, kelebihan akhirat dan semacamnya. Oleh sebab itu, apa kata orang yang tidak mempunyai hasad? Apa yang perlu saya hasadkan kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta? Jika seandainya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, Allah akan mengadabnya dan menghisapnya dengan hisap yang berat. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat kemudian dimasukkan ke neraka? Nauzubillah. Dan apa yang perlu saya irikan kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta, kemudian dia infakkan di jalannya, Allah masukkan kepadanya surga. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga?
Tidak ada kemana-mana iri. Sesungguhnya orang yang iri itu memakan dirinya. Sebagaimana dikatakan, dialah orang yang zalim dengan berpakaian orang yang dizalimi. Orang yang salah dengan berpakaian orang yang merasa disalahkan orang. Dia musuh dalam selimut dan semacamnya. Jadi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata. Kalau kita tahu bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, maka mintalah sesuatu yang baik. Ingat bahwa niat seseorang bisa saja dengan amal, kadarnya. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berinfak siang dan malam, Allah akan berikan kepadanya surga. Begitu juga orang yang mempunyai niat berinfak, Allah akan berikan kepadanya surga dengan niatnya. Sebagaimana Allah akan memasukkan orang ke neraka dengan niat. Allah berikan kepada seseorang kekayaan, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, masuk neraka. Sebagaimana Allah memasukkan neraka kepada orang yang mempunyai niat seperti orang yang kedua ini. Padahal perbedaan antara yang satu dengan yang satu yang lain, antara satu mengerjakan, yang satu hanya sebatas berangan-angan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin berangan-angan, mintalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Wa ma kana ata'u rabbika. Kemudian undur, lihatlah bagaimana kami mengutamakan sebagian yang lain atas yang lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Begitulah akhirat, jauh lebih besar derajatnya dan lebih jelas perselisihan antara surga derajat-derajatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Dengan begitu tinggal kita ingin mau mengikut mana? Mengikut yang baik atau mengikut yang buruk. Kemudian Allah menceritakan yang sangat luar biasa di sini, apa yang dirangkum oleh Al-Quran, semua kitab Taurat, yaitu mulai dari ayat 22 ini sampai ayat 40 adalah rangkuman yang ada di dalam kitab Taurat. Allah hanya sebutkan hanya dalam berapa belas ayat saja. Mulai dari jangan mensyirikatkan, mulai dari berbakti kepada orang tua, mulai cara berinfak, mulai cara bersilaturahim, mulai jangan membunuh karena takut laparan, mulai juga menimbang dengan timbangan yang benar, dengan mulai jangan berbicara tanpa ilmu, dan begitu seterusnya. Tidak boleh sombong dan sebagainya. 40 ayat. Ini yang saya rasa bisa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk tanya jawab seputar masalah ini maupun di luar permasalahan ini. Ya, wallahu taala alam. Silakan. Batasan kewajiban bagi seorang muslim terhadap keluarganya yaitu sesuai dengan kemampuan yang dia mampu dan sejauh kesabarannya. Oleh sebab itu hadis menyebutkan, engkau beri pakaian dia sebagaimana engkau berpakaian. Engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau bertempat tinggal. Engkau beri makan dia sebagaimana engkau makan. Jadi standarnya, apa yang kita mampu dari pembelian pakaian kita, rumah kita, dan makan kita, itu yang harus kita berikan secara sama kepada keluarga kita, anak istri. Oleh sebab itu ketika terjadi permasalahan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar kalau tidak salah, bahwa Abu Dzar beliau hanya sebatas beribadah terus selama sepanjang hari. Siang harinya dia berpuasa, pada malam harinya salat beribadah kepada Allah. Kemudian datang istri Abu Dzar ke Salman Al-Farisi.
Dia katakan, wahai Salman, sesungguhnya saudaramu, karena Salman dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Dzar. Wahai Salman, sesungguhnya saudaramu selalu siang harinya puasa, malam harinya sholat. Apa kata Salman? Semoga Allah merahmatinya. Allah merahmatinya. Dan tapi setelah pulang istri Abu Dzar, Salman mengetahui bahwasanya istrinya bukan memuji, kan, tapi mengeluhkan. Mengeluh. Tapi di dalam ucapannya dia memuji sebenarnya. Tapi dia mengeluhkan. Kalaulah seandainya dia siang berpuasa, malam beribadah, kapan dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah? Maka datang Salman kepada Abu Dzar, kemudian dia terangkan bahwa sesungguhnya bagi keluargamu adalah ada haknya, bagi dirimu ada haknya, bagi Allah ada haknya, dan begitu seterusnya. Dan ini persis terjadi juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika seseorang istri mengeluhkan tentang rajinnya ibadah suaminya, dan Umar pun memuji laki-laki tersebut, sampai berkata Shuraih Al-Qadi, kalau tidak salah saya, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dia mengeluhkan, bukan memuji suaminya. Akhirnya dia diangkat menjadi qadi. Kalau seandainya engkau bisa mendapatkan sesuatu di balik perkataannya, maka sekarang saya memberikan kepada kamu keputusan. Maka diputuskan oleh Shuraih tadi agar suaminya berpuasa 3 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Sama dengan seseorang yang kawin atau beristri 4. Jika seandainya dia tidak menikah dengan istri 4, berarti dia membagi harinya untuk Allah 3 hari, untuk istrinya 1 hari. Maka dia katakan, beribadahlah 3 hari, kemudian untuk istrimu 1 hari. Pembagian seperti ini adalah pembagian minimal yang kita kenal dari sejarah salaf rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Oh, ini betul, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan ini lagi ngetren sekarang ini, metode dakwah yang hanya amar ma'ruf saja. Tidak ada nahi mungkarnya. Bagaimana bersabar, bagaimana damai, bagaimana takwa, bagaimana ikhlas, bagaimana hati lembut. Tidak ada. Kalau seandainya bertanya tentang masalah hukum halal dan haram, stop. Karena ini akan memecahkan umat. Musibah zaman sekarang ini menjadi tren yang sangat luar biasa. Dan ini tren tidak bagus. Karena Rasulullah SAW di samping beliau Bashir, sang memberi kabar gembira, beliau Nadhir, sang memberi kabar ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya surga, Rasulullah juga menyebutkan tentang adanya neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang tauhid, Rasulullah juga menyebutkan tentang syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang hak, beliau juga menerangkan tentang batil. Harus ada keseimbangan, tidak boleh. Karena kita sudah dibuat perjanjian, menekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala agar menerangkan apa yang telah kita ketahui, tidak menyembunyikannya. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberikan kitab untuk menerangkan dan tidak menyembunyikan kebenaran. Dan di antara bentuk menerangkan kebenaran adalah menerangkan yang halal-halal dan yang haram-haram. Yang boleh-boleh, ribana yang tidak boleh. Kan tapi kalau seandainya seorang da'i hanya bisa menyampaikan tentang masalah hati, tapi tidak bisa menerangkan tentang halal dan haram, ini dia da'i, akan tapi dia tidak da'i yang sempurna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya. Jika seandainya seorang da'i hanya bisa menyampaikan hal-hal ancaman saja, barang siapa yang melakukan hal ini syirik,
barang siapa yang melakukan ini bid'ah, barang siapa yang melakukan ini begini dan semacamnya, tapi tidak pernah memberikan kabar gembira kepada manusia, ini juga ini salah. Ini salah, ini salah. Oleh itu sebaik-baik umat adalah umat menengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat yang benar-benar menjadi orang penengah, perantara. Ya. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan saya rasa sudah saatnya memang kita menerangkan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sebut masa sekarang adalah masa persatuan umat dan semacamnya. Karena menyatukan umat di dalam sebuah pemahaman yang tidak ada nahi mungkar, maka dia adalah Islam yang tidak sempurna. Ya wallahu ta'ala alam. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dengan permasalahan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Coba lihat bagaimana menafsirkan ayat ini di dalam dua permasalahan. Orang pada zaman tabi'in mereka memahami, atau sebagian sahabat memahami ayat ini, terutama sahabat-sahabat yang masih muda atau sebagian tabi'in memahami wala tulqu biaidikum ila taluka, janganlah bawa diri kalian kepada kehancuran. Beliau mengatakan kita jangan berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berjihad berarti kita membawa diri kita kepada kehancuran. Pakai ayat ini. Apa kata salah seorang sahabat? Kadzabtum, salah kalian di dalam memahami ayat. Sesungguhnya ayat ini turun kepada kami ketika kami meninggalkan jihad dan disibukkan dengan sawah ladang kami. Loh, kok bisa? Malah ayat ini ketika kalian sibuk dengan sawah ladang dan meninggalkan jihad. Bagaimana tidak? Kata sahabat tersebut, ketika kami meninggalkan sawah ladang kami dan meninggalkan jihad, berarti kami telah meninggalkan celah-celah untuk musuh-musuh Islam untuk menyerang kembali negara-negara Islam yang telah diambil oleh Islam. Nah, dengan tidak adanya jihad berarti memudahkan musuh dan meleluasakan mereka untuk menyerang, dan di sanalah kehancuran kami. Maka ayat ini menyuruh kita untuk berjihad, bukan untuk meninggalkan jihad. Coba lihat. Dua permasalahannya. Begitu juga dengan permasalahan ini, harus diporsikan sesuai dengan porsi yang benar. Bahwa wala tulqu biaidikum ila tahlukah, tentang masalah dakwah, bahwa jangan buat diri kalian ke dalam kehancuran. Bisa saja bermakna begini. Kalian jika seandainya berdakwah setengah-setengah, maka akan membawa kehancuran pada diri kalian. Allah akan tuntut kepada kalian perjanjian yang Allah buat antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kehancuran kalian. Dan juga bisa saja bermakna kehancuran, jangan dijatuhkan ke kehancuran kalian, yaitu kalian jika seandainya berdakwah dengan sesuatu yang kalian tidak mampu, maka kalian akan membuat hancur umat. Menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu, berkata tanpa ilmu dan semacamnya, akan membuat kehancuran umat. Maka jangan jatuhkan diri kalian kepada kehancuran. Ayat tentang masalah ini bermacam-macam maknanya, kan, tapi ini tentang masalah jihad, dan saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dakwah. Ya wallahu taala alam. Ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Kita tutup. Dengan demikian kita cukupkan pengajian kita sampai di sini, dan yang saya pegang di hadapan saya ini adalah Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.